Yo mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan program pembelajaran Hospitality Business Startup. Topik kali ini kita akan melakukan summary atas pembelajaran mengenai Lean Startup. Seperti yang kita telah ketahui, Lean Startup adalah sebuah metode inovasi untuk mengembangkan bisnis dan produk, di mana pengembangannya ini berbasis pada inovasi terus-menerus yang melibatkan kepentingan pelanggan dan masukan pelanggan, sehingga kita tahu produk kita ini disukai atau tidak disukai oleh pelanggan kita. Sebelumnya kita pernah belajar juga ya tentang dua startup di Amerika, di mana yang satu namanya QB, yang satu namanya Zappos.com. QB adalah contoh dari startup yang gagal. Dia hanya berumur 6 bulan, padahal mampu meraup dana masyarakat sebesar 2,1 miliar dolar Amerika. Tapi selama 6 bulan dia tidak mampu bertahan dan akhirnya tutup. Startup kedua, Zappos.com, dimulai dari reseller sepatu sampai hari ini sudah menjadi besar dengan produk berupa sepatu dan aparel, dan saat ini dia sudah diakuisisi oleh Amazon.com dengan nilai 1,2 miliar US dollar. Lean Startup mengarahkan agar bisnis yang dibangun secepat-cepatnya mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen sebelum terlambat. Fokus pada inovasi dan pada nilai lebih atau value proposition yang dapat diberikan kepada konsumen. Lean Startup mengutamakan masukan dari konsumen untuk pengembangan produknya. Pelibatan konsumen harus dilakukan sejak awal produk dibangun. Jika kita kembali ke buku dari Eric Ries tentang Lean Startup, maka dia menjelaskan bahwa Lean Startup merupakan suatu metode menciptakan produk dalam waktu yang singkat, dalam bentuk prototype atau dikenal dengan minimum viable product, dan dilakukan uji coba terus-menerus atau lebih dikenal dengan iterasi. Hal ini melibatkan pengguna langsung untuk melakukan uji asumsi terhadap kebutuhan pengguna. Fokusnya adalah pada minimalisasi biaya dan sumber daya. Dalam Lean Startup kita mengenal 3 kata kunci, yaitu build, measure, and learn. Ini adalah sebuah cycle, lingkaran yang tidak terputus, yang melibatkan pengguna sejak awal untuk mengetahui persis apa yang jadi kebutuhan dari pengguna itu. Pada Lean Startup kita mengenal minimum viable product, yaitu suatu produk yang baru memiliki fitur-fitur dasar tetapi sudah mampu memberikan kegunaan dan manfaat bagi konsumen. Dengan membangun minimum viable product, maka perusahaan tidak butuh waktu lama untuk mengetahui apakah produknya diterima atau tidak diterima oleh pengguna. Sekarang kita pelajari lebih jauh apa itu minimum viable product dengan menyimak video berikut ini. A minimum viable product, or MVP for short, is a product made with a minimal amount of effort that is used to test specific assumptions regarding the value of an idea. The story of how Zappos, the online shoe company, got started is a great example of how to conduct an MVP test. Before Zappos became a billion-dollar online shoe company, founder Nick Swinmurn tested the assumption that customers were willing to buy shoes online. Instead of building a website and collecting a large inventory of shoes, Swinmurn approached local shoe stores, took pictures of their inventory, posted the pictures on a simple website, and then when a customer clicked on the buy button under the image of a shoe, he'd go back to the store, purchase the shoes at full price, then go to the post office and ship the shoes to the customer. Eventually, Swinmurn was unable to keep up with the number of online shoe orders, and at that point he knew his online shoe company was a good idea. Once he validated his idea, he could be confident spending time and money, hiring a team, and collecting an inventory of shoes. Dari Lean Startup kita mengenal 2 hal penting. Yang pertama adalah minimum viable product, yaitu fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan dasar pelanggan tetapi belum sempurna, namun sudah memiliki kegunaan dan manfaat bagi penggunanya. Sedangkan pivot
adalah perubahan dalam strategi bisnis untuk menguji pendekatan baru terkait model bisnis atau produk startup setelah menerima masukan dari penggunanya. Sebagai satu kesimpulan dari pembelajaran Lean Startup, kita dapat mengetahui bahwa setiap startup selalu berpacu dengan waktu untuk segera menemukan produk market fit sebelum kehabisan modalnya. Terdapat 3 tahap pengembangan Lean Startup. Yang pertama adalah market validation, yaitu sebuah langkah awal untuk memastikan asumsi kebutuhan yang memang benar-benar ada di pelanggan. Yang kedua adalah product validation, yaitu langkah untuk memastikan bahwa rancangan produk yang dibangun merupakan solusi paling efektif menjawab permasalahan pada market validation. Pada tahap ini disebut dengan minimum viable product. Yang ketiga, sebagai sebuah bisnis, maka startup memiliki business validation, yaitu memastikan bahwa solusi bagi pelanggan memiliki nilai bisnis, memiliki kemungkinan dan potensi menghasilkan uang. Di tahapan ini pula penyesuaian model bisnis yang paling tepat akan menjadi acuan utama perkembangan bisnis ini, sehingga tujuan akhirnya adalah memiliki nilai ketahanan dan pertumbuhan. Demikian mahasiswa sekalian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.